Nama Andreas Siburian, NIM 220101051, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 1, mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Dr. Baginda Stompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang Roh Kudus. Pneumatologi atau pengajaran tentang Roh Kudus. A. Personalitas Roh Kudus. Problem dalam pikiran banyak orang adalah personalitas dapat eksis hanya dalam diri manusia. Karena personalitas hanya dapat direlasikan dengan keberadaan yang terbatas, bukan pada yang tidak terbatas. Karena manusia diciptakan berdasarkan gambar Allah, maka masuk akal untuk mengharapkan karakteristik yang mirip antara Allah dan manusia. Karena itu, adalah mungkin untuk membentuk suatu konsep personalitas ilahi melalui suatu studi tentang manusia. Membentuk suatu konsep personalitas ilahi melalui suatu studi tentang manusia. Karena manusia diciptakan dalam rupa Allah. Roh Kudus kadang-kadang disebut sebagai sesuatu atau sekedar sebagai suatu pengaruh, tetapi suatu pribadi yang memiliki karakteristik personalitas. 1. Atributnya menginformasi personalitasnya. Akal budi. Roh Kudus memiliki akal budi karena dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu dalam 1 Korintus 2 ayat 10. A. Pengetahuan. Tidak seorang manusia pun memiliki kesadaran dan pengetahuan dan pikiran Allah tentang Roh Kudus memahami pikiran Allah dalam 1 Korintus 2 ayat 11. B. Pikiran. Bahkan sebagaimana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenai pikiran Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 27, Efesus 4 ayat 30 memerintahkan jangan mendukakan Roh Kudus dari Allah. Konteks menekankan bahwa Roh Kudus didukacitakan pada waktu orang percaya berdosa dengan berdusta, atau Ayub 25, merasa marah dengan mencuri atau bermasalah. C. Kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak, mengindikasikan ia memiliki sesuatu yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. 2. Karyanya menginformasi personalitasnya. A. Roh Kudus mengajar dalam Yohanes 14 ayat 16. B. Roh Kudus bersaksi dalam Yohanes 15 ayat 26. C. Roh Kudus membimbing dalam Yohanes 16 ayat 13. E. Roh Kudus menjadi dosa syafaat dalam Roma ayat 8 ayat 26. F. Roh Kudus memerintah dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. 3. Posisinya menginformasi personalitasnya. A. Roh Kudus dapat didukakan. Roh Kudus dapat didukakan pada waktu orang percaya berdosa. B. Roh Kudus dapat dihujat. Penghujatan biasanya dipikirkan sebagai sesuatu melawan Allah. C. Roh Kudus dapat ditolak. D. Roh Kudus dapat didustai. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3. E. Roh Kudus dapat ditaati. Dalam Kisah Para Rasul 10. 4. Sebutannya menginformasikan kepribadiannya. Kata Yunani untuk Roh Kudus adalah pneuma, yang adalah kata netral. Setiap ganti yang digunakan untuk menggantikan pneuma sewajarnya adalah netral juga. Namun, para penulis Alkitab tidak mengikuti pola tata bahasa, melainkan mereka menggantikannya dengan kata ganti maskulin yang ditujukan pada Roh Kudus. Seharusnya tidak ada alasan untuk mengganti bentuk netral pada maskulin kalau Roh Kudus tidak dipahami sebagai yang berkepribadian. B. Keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Suatu penyangkalan akan salah satu berarti penyangkalan pada yang lainnya. Kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada keilahian Roh Kudus. 1. Sebutan ilahi untuk Roh Kudus. Sebutan Roh Allah membuktikan relasinya dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan juga menyebutkan keilahiannya. Pada saat ia disebut Roh Allah, hal itu berarti ia adalah pribadi yang sejati. 1 Korintus 2 ayat 11 dengan jelas memperlihatkan bahwa sebagaimana manusia dan rohnya adalah satu dan merupakan keberadaan yang sama, demikian pula Allah dan rohnya adalah Esa. 2. Atribut ilahi Roh Kudus. A.
hidup dalam Roma 8 ayat 2. Hidup merupakan suatu atribut ilahi dalam Yohanes 3 ayat 10, Yohanes 1 ayat 4. B. Maha tahu dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. C. Maha kuasa dalam Ayub 33 ayat 4. D. Maha hadir Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 dan Yohanes 14 ayat 17. E. Kekal dalam Ibrani 9 ayat 14. F. Kekudusan atau Matius 12 ayat 32. G. Kasih dalam Galatia 5 ayat 22. H. Kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 17. 3. Karya ilahi dari Roh Kudus. A. Penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 menunjukkan bahwa Roh Allah turut memikirkan tentang penciptaan dan menjadikannya hidup. B. Kelahiran Kristus dalam Matius 1 ayat 20. Keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Kristus dalam keahliannya adalah kekal, tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa. C. Inspirasi kitab suci. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 ada suatu analogi antara Roh Kudus melahirkan kemanusiaan Kristus dan Roh Kudus mensupervisi penulis kitab suci. Sebagaimana Roh Kudus terlibat dalam kehamilan Maria dan menjamin ketidakberdosaan kemanusiaan Kristus, demikian pula Roh Kudus mensupervisi manusia untuk menjamin ketidakbersalahan kitab suci. D. Regenerasi. Menggenerasikan berarti memberikan kehidupan perantaraan. Dalam Roma 8 ayat 26, Kristus adalah perantara orang percaya, demikian pula Roh Kudus. F. Pengudusan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. G. Penolong orang-orang kudus dalam Yohanes 14 ayat 16. 4. Prosesi ilahi dari Roh Kudus. Relasi Roh Kudus dengan anggota lain di Trinitas diekspresikan dengan istilah prosesi, menunjukkan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra. Ada beberapa indikator yang mengajukan doktrin prosesi dari Roh Kudus. Semua yang berbicara tentang Roh Allah menegaskan prosesi Roh Kudus, di mana adalah orang roh yang berasal dari Bapa dan Putra secara kekal. C. Representasi Roh Kudus. 1. Merpati. Merpati menggambarkan Roh Kudus turun atas Kristus pada awal pelayanannya di muka umum, dan karena itu menekankan kuasa dari Roh Kudus atas Kristus dalam pekerjaannya. Merpati itu juga melambangkan kemurnian dalam Matius 10 ayat 16 dan suatu representasi dari damai. 2. Jaminan. 2 Korintus 1 ayat 22, Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai sebuah jaminan. 3. Api. Pada hari Pentakosta, lidah api dibagikan dan tinggal di atas para rasul. Kisah para Rasul 2 ayat 3. Api ini juga melambangkan penghakiman Allah dalam Imamat 10 ayat 2. 4. Minyak. Minyak adalah tipologi Roh Kudus sebagaimana praktik di Perjanjian Lama, di mana pengurapan para imam dan raja-raja merupakan tipologi dari pelayanan Roh Kudus. 5. Materai. Roh Kudus dilihat sebagai materai bagi orang percaya dalam 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus 1 ayat 13. Sebuah materai berarti memastikan atau mengeratkan suatu batu dengan materai, sebagaimana di Matius 27 ayat 66, otoritas Romawi. 6. Air. Air adalah suatu tanda dari Roh Kudus yang menunjukkan pada hidup kekal. Air menanda suatu penerimaan Roh Kudus. Dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 dan Yohanes 7 ayat 39. 7. Angin. Angin merupakan presentasi yang paling alamiah dari Roh Kudus karena kata roh atau Yunani pneuma yang terjemahkan angin. Demikian pula roh. Yesus membandingkan kelahiran oleh Roh Kudus dengan api dalam Yohanes 3 ayat 8. D. Roh Kudus. Roh Kudus dalam pewahyuan dan inspirasi. 1. Definisi. Wahyu dalam kebenaran biblikal. Wahyu berarti Allah menyatakan kepada manusia sesuatu yang kalau tidak manusia tidak akan mengetahuinya. Dalam Yeskiel 2 ayat 2 dan ayat 8 sampai 3. Inspirasi biblikal dapat dijelaskan sebagai pimpinan Allah atas penulis manusia.
sehingga dengan menggunakan kepribadian mereka masing-masing, mereka menyusun dan mencatat tanpa salah wahyunya kepada manusia dalam kata-kata penulisan aslinya. Perbedaan wahyu dan inspirasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Wahyu menunjukkan pada materai, sedangkan inspirasi menunjukkan pada metode. Dua penyalur wahyu. Nabi-nabi perjanjian lama. Berita nabi perjanjian lama tidak berasal dari dirinya sendiri. Ia hanya alat di mana melaluinya Allah berbicara kepada orang-orang. Ia dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan beritanya. Dalam Yeremia 1 ayat 2, Roh Kudus. Para nabi di perjanjian lama biasanya adalah alat Allah untuk menyatakan dirinya, dan Roh Kudus yang memimpin penulis kitab suci. 2 Petrus 1 ayat 21 mengindikasikan bahwa Roh Kudus yang membimbing para nabi perjanjian lama menjadi kata-kata mereka dari kesalahan. 3. Metode pewahyuan. A. Secara lisan. Ada sejumlah contoh di mana Allah berbicara lisan kepada mereka orang-orang di perjanjian lama. Misalnya Abraham dalam Kejadian 18 ayat 3 sampai 17, kepada Musa dalam Keluaran 19 ayat 9 dan 20 ayat 1. B. Mimpi. Pernyataan melalui mimpi-mimpi kelihatannya model wahyu yang paling sedikit. Misalnya Allah berbicara melalui mimpi kepada Abimelek dalam Kejadian 20 ayat 3, Yakub Kejadian 31 ayat 10 sampai 13, Yusuf Kejadian 37 ayat 5 sampai 9, Nebukadnezar Daniel 2. C. Visi. Visi kelihatannya kategori yang lebih tinggi dari wahyu. Nabi seringkali menerima visi. Contoh Abraham dalam Kejadian 15 ayat 1, Nathan dalam 1 Tawarik 17 ayat 15, dan Yehezkiel 1 ayat 1, dan Daniel atau dalam Daniel 8 ayat 1. D. Teofani. Teofani berasal dari kata Yunani theos, artinya Allah, dan pani, artinya tampil. Jadi suatu teofani adalah penampilan Allah. Contoh teofani di dalam perjanjian lama adalah kepada Abraham dalam Kejadian 18, kepada Yosua dalam Yosua 5 ayat 14, kepada Gideon Hakim-Hakim 6 ayat 22, dan kepada Daniel 6 ayat 22. 4. Inspirasi di perjanjian lama. Roh Kudus sendiri adalah alat dari semua inspirasi Alkitab. Penulis perjanjian lama sadar bahwa Roh Kudus membimbing penulisan mereka dalam 2 Samuel 23 ayat 2 sampai 3. Ditekankan sebanyak 4 kali dalam bagian ini bahwa Allah berbicara kepada Allah. Kristus mengajarkan bahwa para penulis perjanjian lama dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam Markus 12 ayat 36 dan mengutip Mazmur 110, Yesus menyerukan bahwa Daud berkata-kata dalam Roh Kudus. Yesus mendasari argumentasinya atas kata-kata Daud sebagai yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Para rasul mengajarkan para penulis perjanjian lama dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 16. 5. Inspirasi di perjanjian baru. Kristus menegaskan inspirasi perjanjian baru. Kristus memprediksi para rasul akan dijaga penulisannya, sehingga memampukan mereka untuk menulis tanpa salah, dan mereka akan mengingat semua yang telah Ia katakan kepada mereka dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 16 ayat 14. Roh Kudus membimbing para penulis perjanjian baru dengan cara sebagai berikut. 1. Ia menolong para penulis untuk mengingat fakta-fakta dari pengajaran Kristus. 2. Ia memampukan mereka untuk mengerti secara teologis apa yang mereka tulis. 3. Ia menjamin kepenuhan penyesalan seluruh perjanjian baru. Pelayanan Roh Kudus. 1. Regenerasi. Yohanes 3, Yesus menjelaskan kelahiran baru yang melibatkan regenerasi kepada Nikodemus, mengingatkan dia bahwa hal-hal itu telah diajarkan di perjanjian lama, karena itu ia seharusnya telah mengetahuinya. Dalam Yohanes 3 ayat 10. Dalam semua itu ia seharusnya telah mengetahuinya. Dalam Yohanes 3 ayat 10. Dalam semua itu Yesus melihat kelihatannya menunjukkan pada Yehezkiel 36, karena kedua bagian itu melibatkan
suatu diskusi dari air dan roh. Di Yeskiel 11 ayat 19 dan 36 ayat 25 sampai 27 menjanjikan Israel suatu pengalaman regenerasi di milenium. Allah memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Ia menempatkan rohnya di tengah mereka. Ia akan meregenerasi mereka. Meskipun bagian firman Tuhan ini berbicara tentang masa yang akan datang, orang-orang percaya di perjanjian lama juga mengalami regenerasi. Di Yeskiel 18 ayat 31, orang-orang itu diberitakan untuk perbaharuilah hatimu dan rohmu. Kedua perasa paralel adalah Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Demikian pula Yohanes 3 ayat 5 yang menunjukkan bahwa orang percaya dalam perjanjian lama regenerasi oleh Roh Kudus. Dalam Mazmur 51 ayat 12. Dua Roh Kudus. Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus mengindikasikan bahwa setelah Pentakosta, Roh Kudus akan memulai suatu pelayanan baru bagi orang-orang percaya yang tidak sama dengan yang di perjanjian lama. Penekanan dari bagian itu adalah pelayanan baru tentang didiami, kontras dengan Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat permanen. Janji yang diberikan di perjanjian baru meliputi semua orang percaya dan sifatnya permanen. Sedangkan di perjanjian lama sifatnya selektif dan sementara. 1. Roh Kudus mendiami sebagai orang di perjanjian lama. Roh Kudus mendiami Yosua dalam Bilangan 27 ayat 18 dan Daud 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. 2. Roh Kudus turun atas sebagian orang di perjanjian lama. 3. Menahan dosa. Kejadian 6 ayat 3 mengindikasikan pergumulan atau penahanan Roh Kudus atas dosa terbatas karena mereka menolak untuk menaati pelayanan Roh Kudus dalam meyakinkan orang. Dalam konteks ini, Allah menghakimi manusia dengan air bah Nuh. 4. Kemampuan untuk melayani. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan yang diberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan artistik untuk tabernakel di bait suci. 5. Relasi Roh Kudus dengan Kristus. Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias dan memberikan hikmat, kekuatan dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Narasi Injil terus-menerus mencerminkan kuasa dari Roh Kudus atas Kristus dalam pelayanannya. 6. Kelahiran dari anak darah. A. Penyebab. Matius dan Lukas menekankan pelayanan Roh Kudus yang menyebabkan kehamilan Maria. Pernyataan itu menekankan asal mula kelahiran Yesus bukan melalui Yusuf melainkan melalui Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. B. Akibat-akibatnya. 1. Kristus memiliki natur manusia. Kristus sebagai pribadi sudah ada sejak kekekalan dan keilahiannya. Namun demikian, natur manusia Kristus berawal dalam kandungan Maria. 2. Natur manusia Kristus tanpa dosa. Meskipun Kristus memiliki natur manusia yang seutuhnya, namun ia tanpa noda dosa. Meskipun ia lahir dari seorang ibu manusia, kehamilan oleh Roh Kudus menjamin ketidakberdosaan dari Kristus. 3. Natur manusia Kristus menyebabkan keterbatasan manusiawi. Meskipun Kristus tanpa dosa, kelahiran dari anak darah mengakibatkan ia memiliki natur manusia yang sesungguhnya. Kehidupan dan pelayanan Kristus. A. Roh Kudus mengurapi Kristus. Lukas 4 ayat 18 mengindikasikan Kristus diurapi oleh Roh Kudus yang kemungkinan besar terjadi pada saat pembaptisannya. Ketika itu Roh Kudus terlihat turun atas Kristus. B. Roh Kudus memenuhi Kristus. Lukas mengindikasikan Yohanes Pembaptis, pembuka jalan, dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu ia masih dalam kandungan ibunya. Di Lukas 4 ayat 1 dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus lalu dibawa oleh Roh Kudus. 8. Kematian Kristus. Bukan hanya Roh Kudus yang berperan dalam pemberadaan kemanusiaan Kristus serta pemberian kuasa pada Kristus dalam pelayanannya di dunia, namun Roh Kudus juga berperan dalam kematian Kristus dalam Ibrani 9 ayat 14. Dosa-dosa Dosa-dosa melawan Roh Kudus. 1. Latar belakang sejarah. Meskipun kitab suci berbicara tentang dosa melawan Roh Kudus sebagai memadamkan, 1 Tesalonika 5 ayat 19 dan mendukakan dalam Efesus 4 ayat 30.
namun menghujat Roh Kudus yang biasanya ada dalam pikiran kita pada waktu dosa. Melawan Roh Kudus disebut dalam membahas dosa melawan Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32 adalah penting untuk mempertimbangkan latar belakang sejarah tentang dosa yang dilakukan. 2. Penjelasan. Dosa melawan Kristus. Dosa melawan Roh Kudus melibatkan juga dosa melawan mendengar Kristus mengajar dan telah melihat mujizat-mujizatnya. Tetapi evaluasi mereka tentang Kristus adalah telah melihat mujizat-mujizatnya. G. Baptisan sebagai karya Roh Kudus. Definisi. Baptisan Roh Kudus dapat dijabarkan sebagai pekerjaan di mana Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus, ke dalam persekutuan dengan orang percaya lain dalam tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13. 1. Baptisan Roh Kudus adalah bagi zaman gereja. 2. Baptisan Roh Kudus mencakup semua orang percaya pada masa itu. 3. Baptisan Roh Kudus untuk membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan orang percaya yang lain dalam tubuh Kristus. 4. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan Roh Kudus. 5. Baptisan Roh Kudus bukan suatu pengalaman. 6. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Roh Kudus. H. Penyertaan Roh Kudus. 1. Fakta penyertaan. A. Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan. B. Roh Kudus diberikan pada suatu karunia. C. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus adalah orang yang tidak percaya. D. Roh Kudus tinggal dalam orang percaya yang hidup dalam kedagingan. E. Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya secara permanen. 2. Masalah berkaitan dengan penyertaan atau didiami oleh Roh Kudus. A. Ada sejumlah teks Alkitab yang membangkitkan masalah dengan pengajaran di Perjanjian Baru tentang pendiaman secara permanen oleh Roh Kudus. Beberapa di antaranya perlu mendapatkan perhatian Roh khusus. B. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Tidak mengajarkan sebagai suatu kondisi untuk pendiaman Roh Kudus. C. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ini adalah suatu situasi yang unik selama transisi dari hukum Taurat ke anugerah dan dari Israel ke gereja. Harus ada bukti yang terang bahwa orang Samaria juga menerima Roh Kudus sama halnya dengan orang Yahudi. I. Pematerian oleh Roh Kudus. Definisi 1. Definisi pematerian oleh Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya Allah yang ditujukan pada orang percaya untuk menjamin keselamatannya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus 1 ayat 11. 2 Korintus 1 ayat 22 mengatakan Allah mematerialkan tanda miliknya. 2. Penjelasan. Ide prinsip dari materi adalah kepemilikan. Orang percaya dimaterialkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan bahwa orang percaya adalah milik Allah. Pematerian ini sifatnya permanen yang memandang pada glorifikasi terakhir pada orang percaya. Dalam Efesus 4 ayat 30. Karunia-karunia Roh Kudus. Ada dua kata Yunani yang secara umum digunakan untuk menjabarkan karunia-karunia rohani. Pertama adalah pneumatikos, artinya hal-hal rohani atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Secara supranatural diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 11. Kata lain sering digunakan untuk mengidentifikasikan karunia rohani adalah karisma, artinya pemberian berdasarkan anugerah. Hal itu bukan perkembangan kemampuan secara alamiah, melainkan suatu pemberian yang dilimpahkan kepada orang-orang percaya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4. 1. Penjelasan dari karunia-karunia. 2. Deskripsi karunia rohani. A. Rasul. B. Nabi. C. Mujizat. D. Kesembuhan. E. Karunia. F. Penafsiran. G. Penginjilan. H. Pendeta atau pengajar. I. Pengajar. J. Melayani. K. Menolong. I. Iman. Mereka tetap dalam perjalanan spiritual mereka. Ibrani 11. Karunia iman dimiliki hanya oleh sebagai orang percaya. M. Menasihatkan dalam Roma 12 ayat 8. Kata menasihati Yunani praklon berarti dipanggil untuk berjalan di samping. K. Pemenuhan oleh Roh Kudus.
1. Definisi arti dari dipenuhi dalam bahasa Yunani adalah penguasaan. Roh Allah yang menyertai adalah pribadi yang harus secara terus-menerus mengontrol. 2. Penjelasan. Pemenuhan oleh Roh Kudus yang harus terjadi karena 2 alasan. A. Esensial untuk kedewasaan orang percaya dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. B. Esensial untuk pelayanan oleh orang percaya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. 3. Kondisi-kondisi. Ada beberapa perintah yang berhubungan dengan pemenuhan orang percaya oleh Roh Kudus. A. Jangan menundukkan Roh Kudus dalam Efesus 4 ayat 30. B. Jangan memadamkan Roh Kudus 1 Tesalonika 5 ayat 19. C. Berjalan dalam Roh Kudus Galatia 5 ayat 16. Hasilnya, akibat dari penuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh sebagai kontras dengan perbuatan-perbuatan daging yang dihasilkan berdasarkan berjalan dalam daging. Dalam Galatia 5 ayat 19-21, dipenuhi oleh Roh Kudus menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam Ayub 22 ayat 23. Sekianlah hasil dari penjelasan saya. Shalom.